Oke, ini kita ngelihat. Ini bukan struktur organisasi ya yang ini. Ini kalau struktur organisasi kan kayak gini ya. Struk, adalah struktur or, organisasi. Iyalah. Nih, kalau ini kan struktur organisasi. Cuma nanti kalau dalam dalam kalau organisasi beroperasi kan ada bisnis proses ya. Jadi kalau ada apa-apa dari mana kemana 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 gitu ya. Ini namanya bisnis proses. Bisnis proses. Jadi kalau organisasi lagi jalan, kita punya bisnis proses nih. Oke. Nih kalau mau ngelihat kayak gini bentuknya nih kayak kayak flowchart dari sini masuk kemana, dari mana disetujuin, terus kemana kemana kemana. Itu bisnis proses. Yang jadi masalah dengan bisnis proses itu selama ini orang-orang organisasi cuman teori doang. Maksudnya prosedur lah. Dari kalau ada orang minta izin, nanti masukin semua syarat, nanti syaratnya dilihat, direview, kalau syaratnya memenuhi, nanti dikeluarin izin, kira-kira kayak gitu. Cuman mereka punya masalah, mereka nggak pernah tahu bisnis proses yang dibikin bagus nggak sih, efisien nggak sih, cepet nggak sih. Nah, jadi bisnis proses kira-kira kayak gini ya, ini bentuk-bentuk bisnis proses lah. Nanti kita bisa lihat dari sini masuk kemana, masuk kemana, masuk kemana. Oke. Termasuk di ITTS ada ini nih, Sisu Maker. Kalau di nih, Sisu Maker, kalau di Tangsel ada Amando misalnya. Amando itu buat ngamanin dokumen ya. Saya bisa masuk, nanti kita bisa tanda tangan digital. Ini ada dokumen-dokumen di bawah sini banyak nih. Ini dokumen-dokumen semua nih. Kalau si Sumaker, jadi kita bisa tanda tangan dokumen, terus dokumennya dikirimin kemana gitu. Saya harus masuk dulu nih. Rektor. Oke. Jadi misalnya ada surat. Ini ada surat masuk. Oke. Nah ini orang-orang yang ngajar organisasi kadang-kadang nggak tahu. Jadi ada surat masuk nih, kita bisa baca suratnya ya. Ini ada surat masuk. Ini ada surat edaran apa segala macam. Terus dikirim kepada siapa? Bisa kita tulis. Ditembusin kepada siapa? Terus mau dikerjain apa? Ini bisa siapkan bahan, hadiri, tugaskan, edarkan, diketahui, untuk dikoreksi dan macam-macam. Nah, ini kan bisnis proses namanya. Jadi ini organisasi tapi bisnis proses, tapi semuanya dicatat di sistem. Jadi ada sistemnya nih. Oke, yang lain mana di bawah? Belum ada. Oke, ini dari kelasnya sini. Hah? Oh, soalnya kelasnya dia garing. Mendingan kelasnya Ono aja. Jadi beres ya. Jadi cara berpikirnya tuh surat, tapi ini yang lagi terjadi di banyak organisasi pemerintah semua udah mulai kayak gini sekarang. Cuman bosnya masih nggak ngerti. Ya, jadi sekarang mulai surat-suratnya elektronik. Oke. Terus dari sini nanti dimasukin dikirim kemana, dari mana diproses kemana. Nah, sekarang tugas kita adalah bisa nggak kita ngukur macetnya di mana. Kan misalnya kita lagi ngajuin izin, ngajuin KTP, minta izin apa, kita ngajuin apa semua syarat kita masukin, toto nggak keluarnya lama banget, macetnya di mana? Nggak ada yang tahu nih, seringkali nggak ada yang tahu. Bisa nggak kita bikin sistem buat mengukur itu semua? Tuh. Dan ini lagi, bukan lagi ya, ini sekarang jadi PR buat Kementerian Pan RB.
PAN itu pemberdayaan aparatur negara, reformasi birokrasi. Jadi mereka pengen mereformasi birokrasi yang dari pemerintahan supaya lebih efisien. Cuman nggak tahu cara hukumnya. Jadi ini yang saya ajarin ilmu yang orang nggak banyak tahu. Ini gampang sih. Jadi orang nggak tahu. Nah yang seru ini semua, kan kalau kita masukin ini ya, masukin dokumentasi semua, terus kita kirim, kita jadwalkan segala macam, ada tanggalnya nih, ada tanggal jam. Terus kalau itu proses izin nanti ada prosesnya kan, masukin formulir, masukin apa sih namanya syarat, dievaluasi sampai keluar izin. Kan dicatat nih, pas masukin tanggal berapa, pas masukin syarat tanggal berapa, pas dievaluasi tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, semuanya ada tanggalnya. Dari catatan itu semua kita harusnya bisa ngukur. Ini si pemerintah bagian mana yang brengsek, bagian mana yang bikin prosesnya jadi macet, gitu. Kalau udah ketahuan, baru kita bikin apa kebijakan atau apa. Ini orangnya brengsek, pindahin aja. Ini orangnya brengsek, nggak begitu bagus, ganti aja sama orang lain. Kira-kira kayak gitu deh. Tapi kan kita harus tahu dulu kan masalahnya di mana. Dia harus diukur nih. Nah, sekarang yang mau saya ajarin teknik ukurnya. Ini yang saya kasih tahu dulu ya, yang lagi dikerjain ini si Heidi lagi mau ngambil S2 yang ini sekarang. Jadi si Heidi kan udah beres sebenarnya. Dia lagi mau ngelamar ke Belanda buat S2-nya bidangnya kayak gini buat ngukur. Dan orang yang kayak gitu nggak banyak di dunia, itu nggak banyak. Di dunia aja nggak banyak nih. Dunianya dikit. Jadi kalau masuk ke sini lumayan. Dah. Terus ya, nah sekarang makhluk ini namanya proses mining. Makhluk ini namanya proses mining. Kita bisa cek di ChatGPT. Oke. Data, kita bisa cek data seperti apa yang bisa diproses mining. Oke. Jadi nanti tergantung datanya nih. Jadi datanya cuma sedikit sih sebenarnya, cuma butuh 3. Cuma 3 ini aja yang dibutuhin. Jadi datanya bentuknya file Excel, boleh. Harus ada ID-nya, aktivitasnya apa, tanggal jam, timestamp, tanggal jam. Jadi butuhnya kayak gini. Contoh sederhana datanya kayak gini nih. Ini ada ID 001, login, order, bayar, terus ada 002, login, order, bayar. Ini ada tanggal jam. Ini kalau ini buat bayaran sih, buat bayar. Cuman kayak gini, bentuk datanya kayak gini ya. Nah, sekarang softwarenya seperti apa? Ini saya langsung loncat aja ya, langsung loncat. Nggak susah sih, softwarenya gampang. Kalau mau ngelihat data, contoh-contoh datanya ada di sini nih. Google Drive, masuk ke Orange. Ini kalau butuh bisa di-download, saya bisa kirim URL-nya. Ini Orange. Di sini ada proses mining. Ini proses mining. Ini sama source code Python-nya ada di sini. Jadi software Python-nya ada. Source code-nya juga datanya ada. Sekarang saya kasih lihat bentuk datanya. Saya kasih lihat di ini aja ya. Di sini aja saya gedein biar enak. Gurunya udah datang, dosennya udah datang belum? Udah ada, ya udah sono. Ini mahasiswa gue yang lain mana pada? Ya elah elolo masih tidur. Yaudah sini. Ini saya terusin dulu ya.
Nih bentuk datanya kayak gini nih ntar kalau mau ngelihat. Jadi salah. Ini mahasiswa yang mana baru pada mandi belum nih? Ini belum. Ini diulang lagi lah. Yang kemarin ini harus nanya si Pak ini juga nih. Ini ada ini kok ditaruh di sini. Oke. Jadi yang mau saya ajarin hari ini ya, yang minggu lalu mau diulang lagi atau mau loncat ke sini dulu? Hah? Nggak apa-apa dibuka aja. Pada belum pada nongol, belum pada mandi. Si macet, Bro. Emang macet? Perasaan gue jalan lancar-lancar aja. Lo aja pada macet. Oke, diulang aja ya. Tapi nanti kalau ini selesai kita bisa ulang yang LLM, yang kemarin. Oke. Nah, kalau yang ini yang mau saya terangin di sini adalah bisa nggak tahu bisa nggak di komputer ini ya. Soalnya ini Windows semua, pusing kalau Windows. Harus format jadi Linux kalau mau enak kerjanya. Yang mau saya kerjain ini sih sama dengan kuliahnya si Mei tadi sih. Kira-kira gini nih. Si Mei kan kuliah soal organisasi, manajemen. Bisa ditajemin nggak? Itu tuh depan. Yang satu buat gedein, kecilin, satu lagi tajemin. Udah Pol tajemin segitu nggak bisa lebih lagi. Ya. Udah Pol segitu. Oke. Ini kalau si Mei kan lagi belajar manajemen organisasi ya. Nah di manajemen organisasi kita kenal kayak gini-gini lah, bagian-bagian organisasi kayak gini ya. Nah, yang jadi masalah di perusahaan, organisasi segala macam adalah dalam organisasi kan ada proses nih. Ada proses, misalnya proses yang paling sering kita kerjain adalah minta izin misalnya. Atau minta KTP, atau bikin SIM, atau apalagi misalnya ke mana sih, ke Indomaret atau ke Alfamaret, itu kan organisasi juga. Kita beli barang, udah gitu jadi kita masuk beli barang, ngumpulin, udah gitu kita ke counter, si counternya harus ngetap barangnya semua, udah gitu dia akan ngitung jumlah yang harus dibayar, kita bayar, terus udah gitu barang bisa diambil kalau dibayar. Kalau nggak dibayar nanti harus ada proses lagi nih, mau diapain segala macam. Nah kalau ini kan cuma bagian organisasinya sendiri. Yang tadi, yang proses tadi namanya bisnis proses nih. Ini bisnis proses kayak gini lah kira-kira. Bisnis proses ya, kayak gini. Yang jadi masalah, sebagian besar dosen-dosen yang ngajarin manajemen organisasi, kebanyakan ngajarinnya bagan organisasi, terus nanti tugas masing-masing bagian. Tapi mereka jarang ngajarin bisnis proses. Kalau kita lagi beroperasi, kita lagi jalanin organisasi, yang paling masalah besar bukan di bagian organisasi, bukan di tugas masing-masing orang. Yo, ini dia. SSD-nya masih di Sinaya atau di mana? Hah? La ilaha illallah. Ini dari komputer kemana? Coba tahu itu pentingnya Paul. Udah ada 3 biji kan bro? Iya makanya tadi kan tiga biji sampai lagi. Oh boleh. Tadi pakai 2 di bawah. Di bawah 2. Ya udah.
Yang penting SSD-nya biar bisa kita pakai buat ngoprek. Kalau nggak pusing. Deh. Oke, balik lagi ya. Jadi yang masalah besar di organisasi adalah bukan di bagian organisasinya, bukan di tugas-tugas masing orang, tapi yang masalah besar adalah gimana caranya kita bisa ukur nih organisasi bagus apa kagak. Macetnya di mana? Terus yang bikin macet siapa? Masalahnya di situ nih. Dan ini terjadi di pemerintah Republik Indonesia, di perusahaan-perusahaan swasta juga sama aja. Mereka banyak macet. Jadi akhirnya sekarang sebagian orang, terutama orang IT-nya, banyak tugasnya adalah buat analisa organisasi macetnya di mana. Dan itu makanya di pemerintah ada yang namanya Pan-RB. Saya cari ini ya. Ini Pan-RB ya. Ini baca kata nih, Kementerian Pemberdayaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi. Lokasi makhluknya itu adanya di mentokannya Sudirman. Jadi kalau di Jalan Sudirman kan ada Istana, terus Tamrin, Sudirman, mentok, itu Pan-RB. Dari situ. Fungsinya Pan-RB adalah dia yang nentuin seluruh organisasi dan dia yang mengukur ini organisasinya bagus apa kagak sih, macetnya di mana gitu. Cuman kalau mau jujur terus terang, kejadiannya nggak gitu. Kejadiannya adalah presidennya pengen supaya dinas dipecah jadi 3. Jadi ngikutin apa kata presiden. Tapi dia nggak berhasil mengukur macetnya di mana aja. Nah, di kuliah ini saya mau ngajarin cara mengukur. Mengukurnya, jadi kalau melihat yang tadi, yang ini, yang kayak gini-gini, kalau di organisasi namanya bisnis proses. Jadi kalau ada kegiatan dari sana masuk kemana, itu namanya bisnis proses. Nah, waktu masuk ke bisnis proses, kita harus bisa mengukur macetnya di titik yang mana. Misal, ini kalau perizinan ya, orang masukin daftar di loket, terus masukin dokumen-dokumen, udah gitu nanti ada yang review, udah gitu dari review baru keluar keputusan izin keluar. Nah ini yang macet yang mana yang bikin gara-gara? Apakah waktu masukinnya, atau waktu reviewnya, atau waktu nyetak izinnya? Dari situ kalau kita tahu macetnya di mana, kita bisa ambil keputusan dong. Oke, ini ternyata macetnya di review. Berarti kita tambahin orang di reviewnya supaya macetnya jadi berkurang, kira-kira kayak gitulah. Gitu ya. Nah yang jadi masalah, bisa nggak ukur makhluk-makhluk ini? Nah, tugas kita adalah mengukur. Ini ilmunya masih baru, namanya proses. Ini kan namanya bisnis proses. Nah ini kita nyebutnya proses mining. Ini proses mining ya. Tuh bukain tuh, buka sedikit. Telat tadi dari kantor sebentar. Oh ya udah. Kemarin SSD dikasih siapa? Si Yoga. Kayaknya iya deh. Soalnya nggak lihat program SSD-nya di mana. Udah gitu dia lupa ditaruh di mana coba. Soalnya kemarin tuh pas saya balik ke kelas ini udah ada orang di sini, Prof. Jadi saya nggak masuk lagi. Oh, harus diselamatin. SSD-nya tidak tahu ada di mana SSD-nya. Diambil orang lagi. Ya udah. Ayo coba. Ya lumayan aja 100.000. Iya. Oke, lanjut ya. Ini nggak gitu kelihatan, caranya nggak gitu kelihatan ya. Tapi kira-kira gini, waktu kita proses mining, kita harus bisa ngeluarin bisnis prosesnya lagi. Tapi dengan kode, macetnya di mana misalnya. Atau siapa yang nge-bypass. Contoh gini proses mining. Contoh proses mining ya. Bisa. Kita punya lapangan bola nih. Lapangan bola. Kotak gede banget. Oke. Yang bagus, kalau lapangan bola bagus, ini proses mining sebenarnya. Lapangan bola bagus, itu kalau supaya rumputnya nggak rusak, kalau kita jalan di pinggir lapangan bola. Jangan melintas lapangan bola, yang bagus. Cuman kalau WC-nya ada di ujung sebelah sini doang, pasti orang akan motong lapangan bola tuh. Nah,
Paling gampang kalau melihat kayak gitu kan lihat tapaknya orang nih, macetnya di mana nih. Ya udah, kalau udah lihat tapaknya orang, ketahuan bahwa orang banyak motong jalan di situ. Supaya nggak terlalu rusak, kita kasih ini aja, kasih jalan di situ. Kira-kira kayak gitu. Jadi proses mainnya kayak gitu, kita melihat apa yang terjadi, udah gitu kita ngambil keputusan dari situ. Nah, di sini di proses mining ketemu bingung dia nyari loh. Hah? Nah, di proses mining software-nya saya kasih lihat dulu ya. Oke, ChatGPT paling gampang lah. Bentuk data untuk proses mining. Jadi tadi bentuk datanya minimal ada ini ya. Case ID, aktivitasnya apa, sama apa. Oke. Contoh proses yang ada, yang dibikin elektronik, contohnya bisa lihat di Sisu Maker di sini. Oh, ini Amando sama Sisu Maker. Ini ada dua nih. Kalau Sisu Maker itu ITTS, kalau Amando ini punyanya pemerintah kota Tangerang Selatan. Oke, jadi paling gampang lihatnya sih di Sisu Maker yang ini sih. Oke, jadi misalnya ada surat, ini ada surat, ada lampirannya. Oke, itu ada surat masuk. Terus di sini kita bisa tambahin di sini di bawah sini nih. Nih. Sorry, ini di sini ya. Ini surat ini mau dikirim kepada siapa, ditembuskan kepada siapa, terus yang harus dikerjain apa aja. Jadi tinggal dicontreng-contreng gini aja sih. Oke, ini dikirim kepada siapa, ini kirim kepada siapa. Kalau udah beres, paraf, kirim. Kalau ini contoh surat ya. Jadi bisnis proses kan sebenarnya bagaimana perintah itu berjalan dari satu titik ke tempat lain. Dan ini semuanya dicatat nih. Semua dicatat. Oke, terus dari catatan itu minimal harus ada ini, prosesnya nomor berapa, aktivitasnya apa, tanggal jam. Jadi harus ada 3 itu minimal. Oke, kalau ada 3 itu kita bisa mining si prosesnya, terus kita bisa keluarin, kira-kira kayak gitu. Jadi formatnya harus ada 3 ini, terus kita proses, kita mining nih ya. Nah, bisa dikasih kolom tambahan tapi nggak penting. Terus contohnya kira-kira seperti ini lah. Ada proses nomor 1, isi formulir, verifikasi, kirim email, isi formulir apa segala macam. Tapi ini timestamp, nah ini kalau ini metadata, ini nggak penting, itu siapa segala macam. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa kita lihat. Oke, tapi penting cuma 3 ini, 1, 2, 3. Oke. Baru kita proses. Jadi nanti filenya itu yang jadi masalah, dan ini kejadian ini terjadi juga di DPR RI misalnya. DPR RI kemarin minta, bisa nggak kita analisa proses pembuatan peraturan Republik Indonesia? Lu punya catatannya kayak gini kan? Ada prosesnya, nomor, tanggal, aktivitasnya apa, tanggalnya berapa. Ternyata dia ribet bikinnya, ribet banget. Jadi untuk dapetin yang ini harus diproses lagi database-nya supaya keluar kayak gini. Soalnya dia bukan bikin tabel seperti ini, dia nempelin tanggalnya di file yang mana. Nanti kan misalnya gini, ini ada database untuk orang masukin request aturan. Nanti ada database pertemuan, ada database lagi review. Database-nya beda, tanggalnya mencar. Jadi pusing kepala, akhirnya kita buat proses mining pusing karena datanya mencar. Kalau data mencar kayak itu, dia harus jadi satu dulu tuh data, baru bisa diproses. Jadi kondisi di DPR RI kayak gitu, datanya mencar kemana-mana. Jadi sebagian besar programmer agak mikir yang ini. Jadi datanya ngikutin proses, akibatnya kita nggak bisa nyatuin. Gitu. Jadi bagian masukin syarat aja punya database sendiri. Nanti bagian ini punya database sendiri, bagian ini punya database sendiri lah, ini kepala dalam urusan. Jadi
harusnya dari awal harus mulai, jadi pengetahuan ini harus punya dari awal. Kalau udah punya baru kita bisa kerjain. Udah kebayang ya, bentuk datanya seperti ini. Sekarang kalau mau melihat datanya ada di sini nih. Saya udah bikinin berapa, sebenarnya datanya ada di laptop saya. Ini saya kasih lihat yang di laptop dulu lah ya. Orange. Ini yang di laptopnya Ono nih datanya. Di sini ada proses mining. Oke. Di sini ada datanya, ada yang berbentuk CSV. Nah, ini CSV. Oke. Ada case ID, timestamp, kapan dia selesai, terus kerjaan apa, siapa yang ngerjain, segala macam kelihatan. Datanya bentuknya kayak gini, file Excel biasa sih. Datanya kayak gini ya. Ini contoh kalau datanya bentuknya file Excel. Bentuknya CSV. Terus ada lagi yang bentuknya satu lagi XML. Nah, ini yang bonyok tuh. Wish, jangan yang ini deh. Cari yang rada manusiawi dikit. Oh, pakai ini aja lah ngelihatnya. Kalau pakai itu susah. Salah. WPIC A. Oke. Ini makhluknya nih ya. Kalau ini XML bentuknya. Oke, jadi ada dua format nih. Bisa CSV, bisa lagi XML. Tapi dia namanya bukan XML sih, dia punya XML apa gitu, business process, nggak tahu lah, lupa. Jadi ada, dia bentuknya kira-kira XML kayak ini ya. Oke. Tapi kita bisa baca lah di sini. Ini ada timestamp. Terus ini ada prosesnya apa, terus ini ada apa, case ID-nya, jadi identitas prosesnya nomor berapa. Jadi bentuknya bisa dua itu. Nah sekarang saya kasih tahu rahasia dulu bentar. Yang gampang diproses yang ini. Yang CSV harus dikonvert dulu ke sini lagi. Karena si algoritmanya lebih gampang proses yang ini. Jadi algoritma lebih gampang proses yang ini. Terus ya. Nah, sekarang ada berapa software yang bisa kita pakai buat mainan kayak gituan. Softwarenya ada beberapa, kita menanya di sini aja ya. Aplikasi open source untuk analisa bisnis proses mining. Jadi istilahnya proses mining. Itu ya. Ini aplikasinya ada banyak, tapi ada dua yang gede. Yang satu PM4Py. PM4Py proses mining 4Py. Oke. Dia bisa baca CSV, bisa baca SAS. Gitu ya. Bisa di-download dari sini. Cara nginstalnya nggak susah. Yang lain ini susah semua. Ini saya belum pernah nyoba. ProM nggak berhasil saya install, dia butuh Java. Tapi si Heidi berhasil nginstall. Jadi ini ceritanya Heidi, tahu Heidi kan? Si Heidi itu harusnya semester ini selesai. Dia itu sedang ngajuin S2 di Belanda. Belanda itu adalah profesornya yang mainan kayak gini ya. Jadi salah satu profesor yang terbaik di dunia yang mainan bisnis proses. Tuh, Heidi mau berangkat ke sana buat belajar yang itu. Soalnya ini ilmu ini masih jarang. Nggak banyak di dunia yang ngerti ilmu ini. Amikom ada yang ngerti gini enggak? Bisa lo ya? Jadi ini ilmunya masih jarang banget buat menganalisa efisiensi organisasi soalnya. Ya itu hampir nggak ada yang tahu. Rata-rata ini kayak si Mei hari ini sekarang dosennya cuma ngajarin struktur organisasi, udah gitu fungsi masing-masing bagian apa, selesai. Tapi gimana cara ngukur si organisasi ini efisien apa kagak, nggak ada yang tahu. Jadi masalah besar sih sebenarnya. Karena orang-orang organisasi cuma ngerti organisasi, dia nggak ngerti cara ngukur. Dan kita harus bisa ngukur supaya kita bisa nentuin organisasi bagus apa kagak. Terus ya. Nah ini ada banyak, bisa dilihat. Cuman kalau mau jujur, yang paling gampang buat saya adalah PM4Py. Gampang banget, cara installnya gampang banget.
Cuman PM4Py itu nggak bisa bikin animasi. Kalau mau mainan animasi, cobain ProM. ProM bisa dicobain. Dan yang menarik dari ProM itu, jadi datanya sama antara si PM4Py sama ProM sama. Cuman si ProM itu nanti bisa animasi segala macam. Saya masih gagal, si Heidi berhasil, dia bisa jalan. Kalau mau coba, cobain aja. Semuanya bisa dicobain sih sebenarnya. Datanya ya sama aja, makhluk gitu lagi. Terus ya, kalau ada yang butuh filenya, file data, nanti kirim email ke saya, nanti bisa diambil di sini, Google Drive. Ini ada Orange, datanya ada di sini sih. Bentar, ini Google Drive yang ono ya. Ini gimana cara ngasih taunya ya, bingung ya. Saya harus bikin pakai SID kali, bikin file ini. Iya, deh. Nah, udah. Sekarang kita akan nyoba ya, ngasih lihat cara nginstallnya. Sebenarnya nggak susah nginstallnya. Ini yang ada catatan saya yang pasti berhasil, pakainya PM4Py. Jadi masuk sini, proses mining. Masuk proses mining, kemudian masuk ke di sini ada cara nginstall. Oke. Mana cara nginstallnya? Bentar, ada di atas kali. Oh, hilang. Oh, ini dia. Ini install ya. Saya edit dulu bentar, pindahin dulu bentar ah. Parah loh. Jadi nginstallnya gampang banget sih sebenarnya. Iya. Oke. Jadi nginstallnya cuman ini. Nginstall ini dulu. Ini kita nginstall Python 3, GCC apa segala macam udah. Kemudian kalau pakai pip juga bisa. Udah gitu kita perlu bikin foldernya proses mining. Udah gitu kita bisa bikin virtual environment terus aktifin virtual environment. Udah gitu nginstall PM4Py-nya cuma gini doang sih, satu kalimat doang sih sebenarnya. Ntar ulang lagi. Bisa pakai yang ini, terus bikin folder, aktifin virtual environment, terus install. Jalan. Beres. Sekarang bentuk source code-nya kayak gimana? Source code-nya horror sih. Jadi install cuma gini doang selesai ya. Udah. Sekarang kita akan coba jalanin. Ini saya jalanin di mesin virtual. Oke. Virtual environment Python 3 ini kebetulan dipakai buat Orange juga, jadi saya masukin ke Orange. Oke, sekarang source Orange ini bin activate. Sekarang udah siap nih buat dipakai. Oke, ini Orange process mining. Oke, saya kasih lihat source code, sebelum saya kasih lihat source code dikit lah ya. More PM BPMN. Source code-nya cuma kayak gini doang nih. Ini contoh source code. Sebetulnya ini yang di atas ini nggak penting. Soalnya saya punya banyak file buat diobok-obok. Jadi yang di atas ini kalau saya pengen milih file mana yang mau diobok-obok, saya pagernya dipindah-pindahin. Jadi intinya cuma pindahin pagar doang. Karena dia akan baca sys filenya masuk ke sini. Programnya sendiri cuma 4 kalimat, cuma segini doang. Proses mining cuma 4 kalimat doang ya. Jadi nggak canggih ini programmingnya, kagak canggih sama sekali. Cuma 4 kalimat, langsung kita bisa liatin hasilnya. Ini contoh. Ini kelihatan ada tulisannya Discover BPMN. BPMN apa? Nanti kita lihat. Nah, ada lagi yang Discover-nya di FG. Ini lain lagi. Sama, ini lebih parah lagi, ini cuma 3 kalimat, 3 line doang. Jadi jumlah programmingnya cuma
43 kalau make source code-nya XML. Kalau pakai source code-nya CSV panjang, lebih panjang dikit lah. Oke, clear layar. Yang CSV saya kasih kode PD nih, more PD BPMN. Nah ini panjang nih udah, ini panjang nih. Intinya cuma gini doang, baca tuh file CSV. Oke, terus kita kasih tahu dari datanya mana yang jadi case ID, mana yang jadi activity key, mana yang jadi timestamp. Udah gitu kita convert jadi XML, XML-nya diproses. Jadi sebenarnya prosesnya XML juga. Jadi file CSV dipindah jadi XML, kita proses. Gitu ya. Nah, sekarang saya jalani dulu, saya kasih lihat hasilnya dulu ya. Python 3 PM DFG. Jadi kita harus ngasih tahu Python 3 itu bahasanya, terus kita jalanin programnya. Udah di enter aja udah. Jadi cuma gitu doang sih cara jalaninnya. Dia akan baca filenya akan dibaca, nanti dikeluarin nah ini lagi dibaca filenya. Filenya lagi dibaca. Oke, beres, sip. Terus dikeluarin bisnis proses yang harus, ini bisnis proses yang berhasil dia deteksi. Kayak gitu doang. Nah, sekarang bacanya gimana? Ini kira-kira bisnis proses yang tadi ya, bisnis proses yang tadi. Nah, cuma di sini ada warna-warna beda. Ada yang warnanya gelap, ada yang putih. Putih artinya prosesnya cepat. Semakin gelap warnanya, semakin macet dia. Jadi dari sini kelihatan ini macet di sini. Sini macet. Sini rada, ini yang paling macet yang ini ya. Ini agak macet, ini macet. Sini agak macet, sini agak macet dikit, sisanya putih. Dari situ kita bisa ngasih tahu ke bos, ke Pan RB, menterinya. Menteri Pan RB itu orang hukum ya. Jadi bukan orang manajemen, orang hukum. Ini kita punya masalah di titik yang ini. Kalau udah punya masalah, tinggal cari solusi dong. Solusinya mau diapain? Mau ditambah orangnya di situ, mau dibikin supaya ini kan lagi permohonan buat travel atau apa gitu. Apakah nanti formulirnya mau dibikin elektronik apa segala macam, kita dari sini kita bisa ngasih masukan. Oke. Nah terus ada lagi yang lain. Ini kalau mau diganti ininya bisa sih. Bentar. Ya. Nah ini ganti ini ya. Ganti ganti file cuma gini doang sih. Cara ganti file bisa kita jalanin lagi. Jadi cara ganti file cuma gitu aja. Nah, ini kelihatan beda. Bisnis prosesnya lain. Oke. Cuman kelihatan macetnya di sebelah sini, di sini lumayan macet, udah gitu, udah beres. Oke, jadi ceritanya cuma gitu doang sebetulnya. Cuman nanti kalau dilihat di sini ada, ini kebetulan cuma ada 6 biji nih, ada 6, di sini outputnya 6, ada output 6, jadi input 6, output 6, ada 3 di reject. 3 lagi dibayar, ini lagi bayar asuransi nih kayaknya. Oke, udah mulai kelihatan. Sekarang itu yang itu DFG. DFG kita bisa ngelihat macetnya di mana. Jadi masalah paling besar kalau kita nganalisa bisnis proses, kita pengen lihat macetnya di mana. Terus kita bisa lihat lagi Python 3 tree, misalnya PM heuristic. Bentuknya kayak gini doang, jalaninnya sih. Jangan khawatir, ini di soal udah ada ya. Kita 2 minggu lagi UTS ya. UTS dari sekarang udah bisa ya. Jangan nunggu 2 minggu lagi ya. UTS
bisa dari sekarang. Kalau nilainya jelek, kerjain lagi di tes. Kalau jelek, kerjain lagi. Kalau jelek, kerjain terus. Sampai nilainya bagus. Soalnya banyak banget. Banyak bang soalnya. Parah banget. Bahasa Inggris lagi ya. Iya. Ya kan biar susah. Kurangin. Lu apal kan? Itu berapa ribu? Hah? Cuma 2.000. Lebih banyak. Komputer itu 4.000. Jangan bahasa Indonesia. Komputer baru cuma 4.000. Itu soalnya bang soalnya. 6.000. Yang saya bersulitin 6.000. Komputer baru 4.000. Saya bersulitin 6.000. Ini cuma 2.000. Ya cuma bahasa Inggris. Jadi kayaknya sasarannya bahasa Inggris bukan di bang soal. Sengaja dikasih bahasa Inggris supaya bisa kerja cari duitnya dolar. Dan kemarin direktur pada komplain ke saya itu, oh no, itu anaknya pinter-pinter sih. Cuman bahasa Inggris udah belepotan semua. Ya udah, ntar kalau seluruh dosen sini ngomong bahasa Inggris seluruh pada kan pusing dosennya. Belepotan juga ngomongnya. Udah soalnya bahasa Inggris. Biar pada pinter. Yang beda sih ini contoh lagi. Ini contoh, ini ada 13.000 masuk, outputnya 13.000 tapi ke pisah-pisah. Bisa kelihatan sih. Yang banyaknya kemana bisa kelihatan dari sini. Terus ya, jadi bisnis proses cuma kayak gitu aja. Mana yang bebannya gede kelihatan, mana yang macet kelihatan. Dan itu yang nanti dilaporin ke manajemen. Jadi ini harusnya bagian dari kuliahnya Mei. Dari kuliahnya Bu siapa nih? Si Mei itu dari kuliah Bu siapa sih? Lupa. Bu Ari apa namanya? Bu Ari siapa lah ya? Ya itu dah. Oke, terus ya. Nah, cuman ini kalau dilihat nanti lihat source code-nya ada macam-macam nih ya. Kita lihat source code-nya aja lagi nih. Ini lihat di sini ada heuristik nih. Oke, terus kita lihat lagi DFG. Iyalah. Ini ada lagi DFG. Pak, jadi banyak cara ngekstraknya macam-macam. Sekarang kita lihat fungsi dari makhluk-makhluk itu apa itu sebenarnya. Oke, ini ya. Beda berbagai model. Nih, ada yang semua biasanya yang paling bawah tuh alpha minor, jadi yang paling minimalnya. Ini bisa ngekstrak bisnis proses kalau sederhana. Kalau dia sederhana bisnis proses bisa diekstrak. Tapi kurang efektif kalau ada looping pendek sama struktur yang proses yang kompleks. Jadi agak nggak bagus. Yang lebih bagusnya heuristik. Tadi pakai heuristik bisa keluar semuanya. Terus ada yang induktif minor, itu yang DFG nih. Itu lebih bagus lagi. Jadi ada 3 besar sih sebenarnya. Terus visualisasinya macam-macam. Ada DFG, itu bisa ngelihat macet di mana, kira-kira kayak gitu. Ini source code-nya kayak gini, DFG. Terus Petrinet, ini cuma ngelihat apa sih, sambungan-sambungannya aja antar proses. Terus heuristik, mirip sama DFG, tapi mempertimbangkan probabilitas sama kekuatan hubungan antar aktivitas. Kira-kira gitu. Yang heuristik ini lebih tahan sama noise. Kalau ada sampah-sampah masuk dia aman sih. Oke, deh proses mining mah gini doang. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Yang kemarin mau diterusin kagak? Ada pertanyaan? Kemarin itu waktu sih cuman ini sih bro, kan waktu upload file PDF dan lain-lain itu harus pakai hashtag ya buat attachment. Nah, nanti tuh kayak kalau misalkan orang lain yang pakai itu belum tahu tuh hashtagnya harus iya pakai hashtag. Terus mungkin tanya dulu ke sini, pada ngerti nggak nih ngomongin apaan? Nggak ada yang tahu kan? Ada yang cobain.
Di saya nggak ada nih, komputer ini nggak punya. Jadi harapannya tadi ini berhasil. Tapi SSD-nya nggak taruh di mana. SSD itu kemarin nggak saya pakai sama sekali bro. Di situ ya, di komputer yang Mas David Bishiru itu di Ini. bawah. Iya, di bawah situ Pak. Saya pakai komputer di Mas David itu bro. Oh ya udah, harus cari tuh biar bisa jalan jadi saya. Iya. Ntar cek aja. Ya. Kemarin saya katakan yang di situ kalau nggak salah belum berhasil pakai GPU-nya, tapi di laptop saya berhasil bro, bisa lebih cepat nge-probe ya. Pas probe kemarin datang pagi-pagi itu belum jalan GPU-nya, jadi lambat kan. Nah itu waktu saya katakan siang Bisa jalan. Memang ada GPU-nya. ada. Oh ada GPU-nya. Ini harus tanya sama Yoga nih. Kenapa? Itu SSD hari kemana? Oh, SD-nya. Nah, Coba inget-inget juga. Kayak ke bawah ke rumah. aduh, dia salah buat. Dia nyelamatin ke rumahnya. Parah. Ya udah, soalnya mau dioprekin di sana. Bawa laptopnya nggak? Oh, Mau dijalanin nggak? boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Kita coba lihat laptopnya ya. Bisa masuk sini nggak? Pakai HDMI ya. Itu HDMI yang Kalau nggak gini, kalau nggak gini. Kalau nggak gini. ditaruh linkannya gimana? Bukan. Itu laptop. Ya. Masukin ke ini. Ini saya ini dulu tuh bentar ya. Saya tutup dulu bentar. Ini lagi direkam buat konten.